Halo adik-adik, hari ini kita belajar tema 3 pembelajaran pertama bersama Kak Widya. Oke, siapkan catatan dan buku kamu. Yuk kita mulai belajar, jangan berisik ya. Pembelajaran pertama ini adik-adik memuat 3 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya, dan Prakarya ya adik-adik. Yuk kita mulai dari Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar pada Bahasa Indonesia yaitu kompetensi 3.3, menentukan kosakata, konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, atau eksplorasi lingkungan ya adik-adik. Yuk coba kita dengarkan cerita Siti berikut ini. Diperhatikan ya. Sepulang sekolah, Siti, Adi, dan juga Ayu pulang bersama-sama. Mereka bertiga selalu berpulang bersama-sama ke rumahnya karena rumah mereka letaknya yang berdekatan. Rumah Siti berada di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Dan di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Adik-adik, di depan rumah Siti ada gedung musola. Nah, Siti ini letak rumahnya tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya. Kadang Siti pergi ke sekolah naik kendaraan umum yaitu angkutan umum ya adik-adik. Nah, ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Siti adalah Rp1.000. Diingat ya adik-adik. Yuk jawab. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ayo diingat tadi. Iya betul, yang tinggal itu adalah Adi atau rumah Adi. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Ayo diingat lagi denahnya tadi adik-adik. Di sebelah kiri. Ya betul, rumah Ayu ya adik-adik. Nah pertanyaan ketiga nih. Di manakah rumah Siti? Ayo ingat di jalan apa tadi rumah Siti? Di jalan? Ya Ki Hajar Dewantara nomor 25. Pertanyaan terakhir, berapakah ongkos angkutan dari rumah Siti ke sekolah? Iya, Rp1.000. Wah, keren nih adik-adik. Kalau begitu kita lanjut nih. Pertanyaan yang ini yuk kita hubungkan. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah, diingat lagi denahnya. Di sebelah kanan rumah Siti tadi rumah siapa? Iya, rumah Adi. Kalau di depan rumahnya Siti, rumah siapa ya? Rumah siapa adik-adik? Gedung? Iya, betul, musola. Kalau rumah yang terletak di ujung kiri tadi, yang paling kiri, di sebelah kiri rumah Siti ada rumah? Iya, rumah Ayu. Dan yang terakhir, rumah yang terletak di antara nih, rumah Ayu sama rumah Adi ada rumah siapa adik-adik? Iya, betul, ada rumah Siti. Wah, keren ya adik-adik sudah mulai jago nih dan bisa ya membaca letak geografis. Nah, sekarang kita belajar matematika ya adik-adik, yaitu kompetensi 3.5 menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Mengenal pecahan nilai uang. Uang ini adalah alat tukar ya adik-adik. Uang berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua, uang kertas dan uang logam. Namun adik-adik kali ini kita akan fokus belajar pada uang logam dulu ya. Nah, di Indonesia sendiri mata uang kita adalah rupiah ya adik-adik kalau dia ditulis seperti ini. Ya, rupiah disingkat R besar P kecil titik atau Rp. Jadi kalau mau menuliskan kita pakai Rp titik ya adik-adik. Nah, coba lihat di sini ada uang Rp100. Nah, kalau kita ingin menulis uang Rp100, maka kita harus menulis dengan mata uangnya, yaitu tulis dulu mata uangnya Rp titik, tulis nilainya 100,00. Jadi dikasih koma ya adik-adik.
Dan ini dibaca dengan nilai Rp100. Ya, contoh yang kedua nih adik-adik, uang dengan nilai. Sebentar ya adik-adik, Rp200. Bagaimana sih Kak penulisannya? Nah, penulisannya juga di awal kita tulis dengan R besar, P kecil, titik, masukkan angka 200-nya, koma, 00. Jadi yang harus diingat, di awal harus ada RP, di akhir harus dikasih koma 00. Dan ini dibaca Rp200. Jangan lupa ya, sebutkan rupiahnya adik-adik. Kalau 200 saja kan belum tentu mata uang Indonesia. Nah, contoh yang kelima adalah uang Rp500. Cara penulisannya siapa yang bisa? Ada yang bisa adik-adik? Coba tulis di kertas. Iya, betul. Rp 500,00 ya. Cara bacanya Rp500 ya adik-adik. Nah, masih ada nggak sih uang logam lagi yang lebih besar lagi selain 500? Ada yang tahu adik-adik? Uang logam yang beredar sekarang? Iya, Rp1.000. Ternyata ada uang logam Rp1.000. Penulisannya seperti yang tadi, sama-sama kita yuk. Rp.1000,00 atau dibaca dengan Rp1.000 ya, jangan lupa menyebutkan rupiahnya. Paham ya adik-adik? Oke, kalau begitu kalau sudah paham kita coba jawab pertanyaan ini ya. Nah, di sini ada dua uang logam. Yuk kita tulis dulu nominalnya sama-sama dalam bentuk angka. Yang sebelah kiri, ya Rp100,00. Oke, ya yang kedua Rp200,00. Apakah ini lebih kecil lebih besar? Iya, jawabannya lebih kecil, maka Rp100 lebih kecil dari Rp200. Soal nomor 2. Yuk kita jawab Rp1.000. Kemudian ini Rp500. Lebih kecil atau lebih besar? Iya, Rp1.000 lebih besar. Jadi Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Ya, begini ya adik-adik cara menjawabnya. Mudah kan? Iya, coba adik-adik jawab ini di selembar kertas. Nih kakak tunggu nih ya. Oke. Kita hitung mundur ya. Iya, ini jawabannya. Coba dicek. Iya, kalau memang sudah benar berarti adik-adik sudah mulai bisa jago. Oke, kalau ini kita mau mengurutkan nih. Kakak kasih contoh urutkan yang paling kecil yuk. Yang mana nih? 500, 100, Rp200 yang paling kecil? Iya, Rp100 dulu. Kemudian Rp200. Dan yang paling besar yang ketiga? Oke, ya Rp500 ya. Kalau soal nomor 2 kita urutkan lagi dari yang paling kecil. Rp100, Rp200, dan yang terakhir Rp1.000. Hebat adik-adik ya. Sekarang coba kita latihan. Ambil secari kertas, kerjakan soal yang kakak kasih berikut ini. Kalau sudah dikerjakan, coba cek jawabannya. Kalau memang sudah betul seperti ini, jawabannya berarti kamu sudah bisa. Nah, kalau bisa, kita next. Belajar seni budaya, mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Apa sih itu irama? Irama adalah bunyi yang teratur dan berulang. Contohnya bisa kita gunakan pakai stick. Tek, tek, tong, tek, tek, tong, itu bunyi yang dihasilkan. Atau irama tek, tong, tek, tong, tek, ya itu juga termasuk irama. Atau lebih sederhana, pakai tangan, prok, prok, tuk, prok, prok, tuk. Jadi, kamu bisa coba di rumah ya. Coba ya, untuk harimu yang lebih baik, oke?